Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 92 ayat 1 sampai 5 ini dimungkinkan yang menulis atau yang memberikan kepada kita pengajaran dari firman Tuhan ini dari Nabi Musa, seperti yang telah disampaikannya juga dari Mazmur 90 ayat 1. Nah, pada bagian ini pemazmur menyatakan nyanyian untuk hari Sabat. Tentu kita tahu bahwa hari Sabat merupakan hari perhentian untuk beribadah bersama saudara-saudara seiman, untuk bersekutu, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mazmur ini dinyanyikan pada hari Sabat sebagai bagian dari puji-pujian kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini mengingatkan kita untuk selalu tiap minggu ada hari yang kita optimalkan, nikmati untuk beribadah bersama saudara seiman. Tetapi bukan berarti hari-hari yang lain itu kita tidak beribadah. Sabat sebagai puncak persekutuan bersama saudara seiman, dari keluarga demi keluarga, dari komunitas demi komunitas bersama-sama. Sementara tiap hari, tiap individu kita beribadah, baik di dalam refleksi kita mengenai firman Tuhan, memuji Tuhan, maupun di dalam konsep kehidupan kita dalam berkarya bekerja, itu pun ibadah. Jadi mazmur ini memberikan kepada kita dorongan, arahan, peringatan untuk kita tetaplah beribadah. Sediakan waktu, sediakan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan secara pribadi dan mandiri. Di dalam ayat yang kedua dari Mazmur 92 ini memberikan kepada kita suatu aktivitas spiritual. Jadi ini bukan sekedar aktivitas keagamaan. Bedanya apa ya? Kalau aktivitas keagamaan itu rutin, dapat membosankan, dapat menjenuhkan, bahkan bisa kering hati dan pikiran. Tidak mengoptimalkan fungsi berpikir, fungsi berelasi, fungsi yang lainnya dalam keindrawian kita. Tetapi kalau spiritualitas itu seluruh atau totalitas keberadaan kita arahkan kepada Tuhan. Di sini di ayat 2 dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ada tindakan yang kita lakukan rutin, ada tindakan pekerjaan perbuatan yang kita lakukan bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tetapi jangan lupa dan jangan pula kita mengabaikannya, yaitu menyanyikan syukur kepada Tuhan. Patutlah setiap orang percaya, setiap orang Kristen bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya, berkat-Nya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, dan terlebih lagi bersyukur karena Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya dalam situasi dan kondisi apapun. Bersyukur itu tidak mudah. Saat senang bisa kita ungkapkan, ekspresikan dengan senyuman, dengan sikap dan tindakan yang menggembirakan.
Tetapi bagaimana kalau kita bersyukur pada saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, ketidakbaikan? Apakah saya dan saudara tetap bersyukur ketika mengalami penindasan, ketika mengalami aniaya, ketika tidak diperlakukan adil, ketika disingkirkan, diasingkan, bahkan tidak dimengerti? Apakah kita tetap bersyukur? Ketika saya dan saudara di dalam kehidupan sehari-hari dihianati, dilukai, dicederai, tetapkah saya dan saudara bersyukur? Bersyukur yang keluar dari hati karena pengenalan akan Tuhan. Jadi bersyukur karena pengenalan akan Tuhan, bukan bersyukur karena saya mendapatkan benefit, saya mendapatkan sebuah keuntungan yang berguna untuk hidup dan kehidupan saya. Tidaklah demikian. Bersyukur karena pengenalan saya akan Tuhan yang tidak mungkin diraih oleh karena kemampuan saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Jadi bersyukur karena pengenalan saya akan Tuhan dianugerahkan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus yang memampukan saya berkata terima kasih Tuhan. Bersyukur atas segala rahmat-Mu. Yang berikutnya bermazmur bagi nama Tuhan. Nah, ini mengaitkan kita pengenalan dan presentasi kita, proklamasi kita kepada dunia mengenai namanya. Nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit di mana kita beroleh keselamatan kecuali di dalam namanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita mendapatkan kekuatan bersyukur dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, bukan bagi nama diri sendiri. Jadi ketika saya dan bersyukur, selain kita bisa bersyukur karena pengenalan akan Tuhan dan anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita, lebih daripada itu, karena kita mengerti dan memahami bahwa nama di atas segala nama, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Dan apa bedanya menyanyi dan bermazmur? Menyanyi syukur itu ungkapan yang dilantunkan, yang disampaikan dengan iringan musika, dengan nada-nada yang indah, harmonis, dan begitu menggairahkan. Sedangkan bermazmur itu lebih kedalaman pemikiran, suatu pemikiran yang meresap di dalam hati, semacam kontemplasi dengan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam. Bagaimana berikutnya? Karena kita sudah menyanyikan syukur, kita menyanyikan mazmur, maka untuk apa itu kita lakukan? Jadi ketika saya dan saudara memuji Tuhan, bukan antroposentris. Ketika saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan, bukan diri menjadi ukuran atau orang lain menjadi ukuran. Tetapi ada tujuannya kita bersyukur, yaitu memberitakan kasih setia Tuhan tiap pagi dan kasih setia Tuhan tiap malam. Jadi pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur, kita memberitakan firman Tuhan. Kita memberitakan Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kita bersyukur karena ada tujuannya, yaitu memberitakan kasih setia Tuhan. Bukan memberitakan apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan, atau apa yang saya capai. Tidaklah demikian. Orang Kristen, orang percaya di sepanjang zaman bersyukur karena Tuhan setia kepada kita, dan kita memberitakan Dia, bukan saya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, berapa banyak orang Kristen memberitakan Kristus, memberitakan dirinya Allah yang baik, yang mulia, bukan memberitakan diri sendiri. Betapa banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar, yang begitu spektakuler, yang begitu mengagumkan, tetapi intinya bukan pada Tuhan yang dimuliakan. Kata aku, saya, kita itu lebih banyak diungkapkan, diekspresikan dari penyataan bahwa Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan, kita yang menjadi pusatnya, pemberitaannya kepada publik. Di sini pemazmur memberikan dorongan, arahan, pengajaran kepada kita bahwa kita tidak berhenti hanya bersyukur untuk diri yang menikmati Tuhan, tapi bersyukur untuk orang lain dapat memberikan kepada kita kemampuan menyatakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu adalah bagian tujuan dari bersyukur.
Pernahkah saudara memikirkan, mengapa saya bersyukur kepada Tuhan? Tujuannya untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu setia. Setia pada janjinya, setia pada apa yang dinyatakannya, setia pada covenant-nya, setia karena Dia adalah Allah yang setia. Dan dengan kesetiaan yang kita beritakan, orang lain mendapatkan kekuatan, penghiburan. Jangan kita mengabaikan hal tersebut. Dengan apa kita memberitakan firman? Ya, bisa saja dengan memberitakan firman dengan puji-pujian lagi. Jadi ada orang yang memang diberikan Tuhan talenta atau karunia bermazmur, karunia menyanyi, karunia memuji Tuhan. Ada. Mungkin saya tidak punya karunia seperti itu. Roh Kudus tidak mengaruniakan saya untuk bisa dan pandai menyanyi dan memuji Tuhan seperti layaknya penyanyi-penyanyi rohani yang hebat dan baik itu. Tetapi kita bisa mengarahkan kalau kita memang diberikan karunia untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pakailah itu bukan memberitakan diri sendiri, bukan memusatkannya pada diri sendiri atau manusia, tetapi memberitakan Tuhan yang setia. Dengan iringan musik, kita bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak ahli musik yang dapat memanfaatkan dan menggunakan perangkat musik, entah itu pukul, alat musik gesek, alat musik petik. Di sini kita bisa menyadari bagaimana 10 tali dan dengan gambus dengan diiringi kecapi. Jadi ada alat musik pukul, ada alat musik petik, ada alat musik gesek. Diiringi alat musik lalu memuji Tuhan dan kita menikmati kasih setia Tuhan. Hanya bagaimana seperti saya yang tidak pandai dan tidak punya kemampuan untuk menyanyi, memuji Tuhan. Bagaimana dengan mereka atau seperti saya yang tidak punya keahlian memainkan musik? Wah, ini menjadi sesuatu yang membuat kita tidak perlu memuji Tuhan. Tidak demikian. Kita memberitakan Tuhan, kasih setia Tuhan berdasarkan pada apa yang menjadi sarana yang dikaruniakan Tuhan. Kalau kita memang dikaruniakan hikmat dan kemampuan berkhotbah, kemampuan storytelling, kemampuan skill yang lain, pakailah itu menjadi sarana memberitakan Tuhan yang setia. Jadi, tidak ada alasan bahwa kita itu tidak punya apa-apa, tidak mengerti nyanyian, tidak mengerti memainkan alat musik, lalu kita tidak bersyukur dan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Jawabannya tidaklah demikian. Saudara, siapapun saudara, apapun yang saudara miliki, apapun kapasitas yang Tuhan sudah sediakan, apapun kompetensi yang Tuhan sudah gali temukan pada diri kita, dan kita menikmatinya, pakailah itu menjadi sarana memberitakan kasih setia Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan memberitakan kabar baik melalui media, baik media sosial, memberitakan berita kabar baik melalui tulisan, melalui buku, melalui pengajaran, dan berbagai perbuatan-perbuatan yang dinyatakan di dalam keseharian. Itu rasa syukur saya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ayat terakhir yang menjadi renungan kita di dalam Mazmur 92 ini ialah, sebab telah kau buat aku bersukacita. Ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Hasil dari bersyukur, memberitakan kabar baik, dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada, maka hasilnya adalah Tuhan menjadikan kita bersukacita. Joyful heart. Dalam susah senang, kita bersukacita. Bersukacita karena Tuhan. Bukan karena, sekali lagi, bukan karena saya berhasil ini dan itu, mencapai posisi ini dan itu, tetapi karena saya dikaruniakan Tuhan sukacita. Tuhanlah yang membuatnya. Jadi bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang membuat sukacita itu. Sukacitaku penuh karena Kristus telah menebusku. Sukacitaku penuh karena aku dijamin hidupku untuk menikmati damai dan sejahtera. Sukacitaku penuh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang nyata di dalam seluruh keberadaanku. Nah, sukacita yang penuh inilah yang kita harus sadari itu membuat kita bersorak-sorai. Kita menghadapi dunia yang fana ini, yang tidak menentu ini, dengan sorak-sorai kemenangan.
Tuhan kiranya menolong saya dan saudara untuk mengikuti tahapan-tahapan beribadah. Pertama, nyanyikan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, beritakan Tuhan dengan kasih setianya. Yang ketiga, manfaatkan segala sarana yang Tuhan sediakan untuk memberitakan Tuhan. Dan yang keempat, nikmatilah hasilnya, yaitu sukacita dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita bersorak-sorai, Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sebelum saya mengakhiri renungan refleksi singkat ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, dimanapun kami berada, kiranya hari ini Engkau berkati kami, sertai kami, lindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan niat orang jahat. Biarlah kami betul-betul memuji Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Dan kami mau memberitakan kabar baik kepada banyak orang dengan sarana yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami mendapatkan sukacita dan bersorak-sorai karena-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera-Mu. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ragu-ragu Engkau berikan keteguhan iman, dan kami semuanya menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih kami kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.